Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di podcast KSTV Kediri, tentunya tentang ruang publik. Dan kali ini kita bicara dengan seorang tokoh, seorang tokoh dan seorang pejabat, karena saya takut kalau bicara dengan pejabat. Ini Bapak Nur Fuad ya. Miftahul Fuad. Nur Miftahul Fuad. Beliau adalah Kasih SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Okay. Ini Mas, kalau boleh agak simple saya panggil Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Mas Fuad. Kelihatan lebih muda. Ya, karena memang masih muda juga, tapi jabatannya tua nggak Mas? Jadi gini, ini kan terkait dengan PPDB ya, di sana pasti ada banyak persoalan dalam tanda petik, mulai dari bagaimana, kalau saya nggak ngecek ada istilah zonasi atau enggak, tapi sejauh ini bagaimana prepare-nya PPDB itu di Kabupaten Kediri, terutama di SMP ya yang mau jalan. Ya. Terima kasih untuk PPDB ini di Kabupaten Kediri. Kita mengikuti dasarnya itu dari Permendikbud 1 tahun 2021. Di sana nanti pelaksanaannya full online di sana. Jadi tidak ada pendaftaran secara offline, semuanya kita seleksi secara terpusat di sistem kami di ppdb.kedirikap.go.id di situ. Untuk persiapannya sampai saat ini kita sudah lakukan sosialisasi ke kepala sekolah. Dan nanti setelah Lebaran nanti kita akan keliling. Tanggalnya bulan Februari kemarin. Jadi yang pertama sosialisasi di bulan Februari kemarin sudah untuk kepala sekolah SMP. Kemudian kita siapkan nanti untuk habis Lebaran, nanti usai Lebaran kita langsung keliling di 26 titik, artinya itu di 26 kecamatan, yang mana nanti pesertanya adalah dari kepala SD, kemudian wali kelas 6 terutama dalam hal ini, kemudian juga perwakilan dari masyarakat, sehingga harapannya apa? Harapan Juknis PPDB yang sebenarnya juga sudah ada perbuknya, ini tinggal menunggu nomornya saja. Itu bisa sampai ke masyarakat untuk meminimalkan adanya mispersepsi yang ada di masyarakat. Oke, Mas Fuad. Jadi kalau orang banyak itu kan pikirannya banyak. Jadi ada kalanya puas, unsur puas, tidak puas itu kan pasti ada. Evaluasi tahun kemarin, saya kalau ini bukan persoalan wartawan atau tidak wartawan, ini kan inginnya kan mencari masalah gitu. Masalahnya apa? Tapi ya jelas untuk solusi kan. Itu bukan berarti golek-golek masalah. Maksud saya tahun kemarin itu seperti apa Mas? Ada kendala misalkan contoh anak SD di Ndoko suruh SMA-nya di SMP-nya di Ngurah misalkan, yang lebih dekat Ngasem misalkan, itu kan pasti terjadi misalkan. Terus bunyi kemarin jadi gini, namanya masalah itu pasti ada, nggak mungkin setiap kebijakan kemudian tidak ada masalah. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa menyikapi, menyelesaikan, kemudian kita evaluasi untuk perbaikan tahun berikutnya. Saya masuk di dinas itu ketika sedang berjalan, jadi pada kereta itu sudah jalan, saya langsung naik, itu PPDB 2019. Ketika itu memang masih cukup banyak masalah, terutama beberapa kantong-kantong yang kita sebut sebagai blank area di sana. Di Kabupaten Kediri memang secara geografis contohnya di mana Mas? Banyak, di daerah Simbar ada, timur Simbar Lor, daerah Ngancar, Pelosok-Klaten, kemudian di daerah Mojo itu juga banyak blank-blank area, bahkan di tengah itu juga ada, di Desa Janti, kemudian di Desa Tugurejo itu blank-blank di situ. Malah di situ ada ya? Dan akhirnya kemarin sempat ada gejolak dari masyarakat karena bagaimana mereka kok tidak bisa masuk di sekolah negeri. Kemudian kita berikan solusi, salah satunya kemarin untuk tahun 2020. Jadi ketika 2019 itu memang ada cukup banyak permasalahan. Kemudian kita benahi di 2020 itu sudah menurun drastis permasalahannya di sana. Karena evaluasi dari 19 itu kita perbaiki. Contohnya adalah yang pertama adalah kita berikan
kesempatan bagi adik-adik yang ranking 1 di masing-masing sekolah ya. Di SD itu ranking 1 itu bisa masuk ke SMP di kecamatannya, sehingga perwakilan masing-masing sekolah itu ada di SMP, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita berikan fleksibilitas zona. Ketika kemarin anak yang di daerah perbatasan itu tidak bisa loncat ke zona sebelah, lintas. Artinya berdiri 2 kaki itu tidak bisa. Oh gitu. Kita cover untuk saat ini mereka bisa berdiri di 2 kaki, jadi bisa mendaftar di zona sebelah, yang bisa jadi di zona sebelah itu sekolahnya dekat banget, tapi zona yang lain gitu. Ini kita berikan akomodasi supaya mereka itu bisa ikut di situ. Sehingga daerah perbatasan ini tidak ada masalah untuk bisa masuk ke sana. Iya. Terus ini Mas Fuad, jadi apa yang diinginkan siswa dengan wali murid itu kan tidak sama kadang. Terus apalagi kepentingan dinas untuk pemerataan sekolah itu. Jadi langkah-langkah mungkin kalau tadi mohon maaf dalam tanda petik normatif ya, cara-cara sosialisasi yang dipakai ini yang non normatif, cara dinas untuk mencoba menetralisir itu terus di antara kepentingan ini, karena beda-beda. Misalkan itu tadi orang tua pengen ini, anak didik ingin ini, ke apa, dinas pengen seperti ini. Itu ini kan gini, runyam kalau nggak ditata. Ini kan awalnya dari namanya PPDB. Kalau dari amanah Permendikbudnya kan basisnya zonasi. Zona itu filosofinya mendekatkan siswa-siswi dengan sekolahnya. Tidak akan ada lagi maunya nanti sekolah yang favorit, sekolah unggulan, sehingga sekolah yang di dekatnya aja, tidak usah jauh-jauh. Nanti ke depan memang mau disiapkan sarana prasarana sehingga semuanya memadai. Kalau dari sisi kualitas guru, saya kira sudah hampir merata di setiap satuan pendidikan. Hanya saja gini Mas, kalau kita lihat dari jumlah lulusan SD 18.000, kemudian kalau kita tambah MI ada sekitar 23.000 di sana. Kalau kita cross checkkan dengan daya tampung SMP itu maksimal 15.000. Tentu ada yang tentu tidak bisa masuk karena memang secara kuotanya terbatas di sana. Sebenarnya ini bisa teratasi dengan masuk, ketika ini rela orang tuanya itu masuk di SMP swasta sebenarnya. Cuman yang harus kita pahami, kalau di SD wali murid itu mindsetnya itu swasta minded sudah. Jadi ketika ada sekolah negeri dan swasta, kebanyakan sudah milih ke swasta. Swasta minded. Beda dengan yang di SMP, orang tua mindsetnya itu masih mindset negeri minded. Kalau nggak negeri nggak mau gitu. Padahal kalau sebenarnya mau ke swasta semuanya bisa sekolah kok. Jadi dari lulusan SD semua bisa tertampung di SMP, baik itu negeri atau swasta di sana sebenarnya itu. Untuk itu di sistem ini untuk menjembatani itu. Di tahun ini kita masukkan sekolah swasta di sistem PPDB online, jadi masuk di sana, sehingga setidaknya mengenalkan sekolah swasta. Orang tua pun nanti ketika anaknya nggak terima bisa rela di swasta, kemudian swasta pun juga meningkat jumlah peserta didiknya. Siap. Gitu. Kalau swasta itu berarti swasta yang masuk Kabupaten Kediri ya? Swasta yang bukan ada di Kabupaten Kediri. Karena asumsinya kan ini terjadi migrasi yang berlebihan, misalkan mohon maaf teman-teman dari kabupaten itu kadang kan agak prestis kalau sekolah di kota gitu. Ini cara filternya bagaimana sebenarnya yang sudah dilakukan? Karena trennya luar biasa itu. Misalkan bahkan sampai ada yang dalam tanda petik kelas 6 sudah dititipkan di SD kota. Terus dengan harapan bahkan sampai pada tingkat permainan kakak dan seterusnya itu. Ini menurut Mas Fuad tersebut. Sebenarnya filter yang pertama itu ada pada regulasi tentunya, dan regulasinya yang ini sudah ada itu berbunyi demikian. Jadi di Kabupaten Kediri juga berbunyi, di Kota Kediri juga berbunyi ini, yaitu memprioritaskan siswa-siswi yang berasal dari daerahnya. Jadi ketika
dari daerahnya itu belum tertampung semua, maka tidak akan menerima dari luar, kecuali jalur prestasi. Kalau prestasi kan terbuka memang untuk siapa saja, tidak terbatas oleh zona dalam hal ini. Di Kediri pun juga gitu, kita prioritaskan putra-putri daerah di sana. Ketika ada kuota tambahan, ada sisa di sana, baru yang daerah sebelah itu bisa ke kita. Contohnya daerah perbatasan di Kandangan ada, daerah Papar juga ada, itu kita penuhi dulu dari kita. Ketika ternyata masih ada sisa dari Nganjuk, daerah Kelutan dan sebagainya, kita masukkan. Di Kandangan juga gitu, daerah Wonosalam, Kasembon kita masukkan ketika memang itu ada sisa. Potensi. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak menutup sepenuhnya, tidak, tapi ketika itu ada sisa kita masukkan. Kalau dari data ini yang barusan saya dapatkan, itu kalau di SMA itu ternyata tidak besar-besar banget yang migrasi ke kota. Ini untuk SMA. Artinya apa? Untuk SMP itu pasti angkanya lebih kecil dari itu. Kalau di SMA, SMK yang masuk ke kota dari Kabupaten Kediri itu nggak sampai 10%. Artinya di SMP paling juga di bawah itulah masih rasional yang masuk ke kota Kediri. Iya.